Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Sukma Pikat. Cerita ini ditulis oleh Mas Haidar, dan kalian bisa juga kok kunjungi tweet beliau di @cerita_sisi_kanan. Link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sukma Pikat bagian yang pertama. Sebelumnya cerita ini tidak bermaksud untuk menjelekan salah satu pihak manapun dan beberapa pihak yang lainnya. Semua yang ada di dalam cerita ini sudah menyetujui kisahnya untuk diangkat. Dan pastinya ada penambahan dan pengurangan di sana-sini. Tujuan pengurangan, penambahan, penyamaran informasi, serta penggantian nama tokoh bertujuan agar semua pihak tidak tersinggung. Dan apabila ada pihak yang tersinggung, silahkan bisa komen. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Oke, mulai kita masuk ke cerita. Namanya Arin, seorang gadis kecil ceria. Arin memiliki bakat menyanyi. Buktinya, sejak ia umur 3 tahun, ia selalu suka menyanyi berbagai macam lagu anak-anak. Banyak orang tua yang suka dengan tingkah menggemaskan Arin. Pipinya yang tembem dan putih, parasnya yang mungil dan lucu, serta kemampuannya dalam menyanyi sangat membuat gemas bagi siapapun yang menyaksikan Arin. Meski agak terbata-bata dan sedikit tidak lancar, Arin tetap riang gembira bernyanyi. Mungkin minat Arin dikarenakan ada tetangga Arin yang juga memiliki anak kecil, dan tetangga dari Arin tersebut suka memutar lagu anak-anak di VCD player. Ibu Arin yang mendengar lagu anak-anak diputar langsung menghampiri rumah itu sambil menggendong Arin. Hal itu dilakukan oleh sang ibu agar Arin merasa senang dan ada hiburan. Maklum, di rumah tidak ada hiburan apapun untuk Arin. Paling hanya mainan boneka yang dibuat dan dianyam dari jerami atau damen bekas panen. Maklumlah, Arin bukan berasal dari keluarga kaya di desanya. Rumahnya pun hanya beralaskan tanah. Sementara atap rumahnya hanyalah anyaman jerami yang diikat pada rangka bambu atau konstruksi bambu sederhana. Dinding anyaman bambu dihiasi oleh lubang di sana-sini yang telah rapuh ditelan usia. Maka dari itu, Arin dibawa ke depan rumah tetangganya itu untuk menghibur Arin kecil di sore hari. Untungnya memang di desa tersebut penduduknya ramah dan juga rukun. Ibu Arin yang sedari tadi hanya diam di pinggir jalan disuruh masuk oleh tetangganya. Awalnya ibunda Arin sungkan, namun karena tetangga tersebut sedikit memaksa masuk, maka akhirnya ibunda Arin setuju untuk masuk. Rumah besar warna putih berkombinasi abu-abu itu pun langsung terasa dingin ketika ibunda Arin masuk. Begitulah suasana tiap sore, dan ini terjadi mulai dari Arin umur 1 tahun hingga Arin umur 3 tahun. Tetangga yang kaya raya tersebut ternyata sudah berkali-kali menawarkan bantuan berupa uang maupun barang kepada keluarga Arin. Namun bapak dan ibu Arin selalu menolaknya. Alasannya sederhana, selama mereka masih punya baju untuk dipakai, masih ada cadangan makanan yang bisa dimakan untuk hari ini dan esok, dan masih punya tempat untuk bernaung, maka mereka akan tetap menolak bantuan dari tetangga-tetangganya. Namun untuk bantuan Pak RT, mereka tidak menolaknya karena mereka kasihan Pak RT atau Pak Camat karena bisa-bisa dituduh menggelapkan dana masyarakat. Namun tetangga yang kaya raya ini tidak kurang akal untuk membantu. Beliau-beliau ini melihat Arin senang sekali menyanyi, maka beliau-beliau ini mendukung dan rela pergi ke kota yang jaraknya 70 km untuk membelikan mikrofon dan peralatan karaoke agar digunakan Arin dalam menyanyi. Sungguh, saya terharu pas diceritakan bagian yang ini. Tetangga tadi juga memiliki anak yang seumuran dengan Arin. Sebut saja namanya Mila. Sehingga sejak batita mereka sudah akrab satu sama lain. Kalau istilah kekiniannya, kita adalah sahabat dari orok. Tetapi ada hal yang sangat disayangkan di sini. Ada orang yang iri terhadap tetangga Arin yang kaya raya ini, keluarga si Mila. Mereka pun menebar teror
Hingga Arin kecil dan Mila kecil pun harus merasakan sedikit teror itu. Ya, karena memang daerah itu dulunya cukup terkenal dengan hal gaib dan mistis. Namun sudah jauh berkurang sekarang. Teror rumah Mila itu terjadi ketika mereka berdua ada di TKB atau usia sekitar 5 tahun. Ketika itu Arin seperti biasa bermain ke rumah Mila. Kali ini Arin sudah tidak ditemani oleh ibunya. Lagian rumah Mila dan Arin jaraknya hanya 20 meter saja, atau selisih 3 rumah lah kira-kira. Gerak, suara pintu gerbang besi rumah Mila terbuka. Kali ini pegawai kebun Mila yang membukakan pintu untuk Arin. Arin kecil langsung saja masuk ke dalam rumah. Wush, hawa dingin mulai terasa. Samar-samar terdengar orang bersuara. Krek, krek, krek. Arin sedikit mendengar suara itu. Namun, dia cuek saja. Udara dan suasana di rumah Mila saat ini sangat aneh, membuat Arin bersin-bersin. Hacim, hacim. Setelah mengucek hidungnya beberapa kali, bersin Arin pun hilang. Arin segera berlari masuk menemui Mila. Tidak lupa salam dulu tentunya. Ternyata Mila hanya ditemani mbok pembantu dan pegawai kebun saat itu. Karena orang tua Mila masih ada urusan bisnis di luar kota. Hingga kedatangan Arin membuat Mila sangat bahagia. Sini kawan, kata Mila ketika melihat Arin sudah ada di ruang tamu. Keduanya pun masuk ke kamar Mila. Arin yang mau latihan bernyanyi pun mengurungkan niatnya. Tiba-tiba terdengar suara panci dibanting. Prang, prang. Arin pun bertanya, itu suara apa Mil? Mila pun menjawab, oh itu mungkin Mbok D lagi masak ayam. Ayamnya ngambek, mungkin gak mau disembelih, kata Mila sambil lirik kanan kiri. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Arin pun tak pikir panjang. Ia segera mengajak Mila untuk baca komik Donald Bebek atau main monopoli bareng. Mila pun langsung menyetujuinya. Arin senang sekali karena komik Donald Bebek dan monopoli adalah barang mewah bagi anak-anak di desa tersebut. Di tengah-tengah bermain, tiba-tiba krak, krak, krak. Suara orang melangkah di ranting-ranting kering itu membuat Arin bergidik ngeri. Mil, apa itu Mil? Kata Arin sambil memeluk guling. Oh, mungkin itu Pak Kamidi lagi membersihkan kebun jeruk di belakang rumah, kata Mila santai. Akhirnya mereka melanjutkan aktivitas mereka hingga sore hari. Hawa dingin bercampur dengan panas selalu saja silih berganti berhembus dan membuat badan kedua anak kecil ini agak meriang. Keesokan harinya mereka berdua meriang dan jatuh sakit. Ternyata orang tua Mila saat itu tidak hanya ke kota untuk menyelesaikan urusan perusahaan. Namun pulangnya mereka mampir ke salah satu kiai untuk minta didoakan agar rumah mereka tidak diganggu ataupun disantet oleh orang lain. Singkat cerita, kejadian itu dapat diatasi dan untuk beberapa saat Arin tidak bermain dulu di rumah Mila sampai Mila memasuki usia SD atau sekitar 7 tahun. Di SD inilah mereka bersekolah bersama. Arin dan Mila pun saling tukar cerita satu sama lain. Arin, gadis kecil dengan impian yang sangat besar, kini telah memasuki masa sekolah dasar. Arin bersekolah di sekolah SD yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya, sekitar 5 km. Maklum saja, karena di desa, jadi harus agak jauh jika ingin bersekolah. Desa tempat Arin tinggal ini sangat jauh dari yang namanya keramaian. Namun untungnya listrik sudah masuk desa saat itu, jadi tidak seram-seram amat. Arin diantarkan setiap pagi oleh sang ayah. Ayah Arin yang buruh tani harus berangkat lebih pagi dari biasanya untuk mengantar Arin ke sekolah. Setelah itu baru lanjut ke sawah untuk menjadi buruh tani. Mila sebenarnya sering menawarkan untuk berangkat bareng naik motor ayahnya. Namun Arin selalu menolak karena sudah ada yang mengantarkan. Kelas 1 SD dilalui Arin dengan lancar. Kepandaian dan kepiawaian Arin dalam dunia vokal mendapat banyak perhatian dari teman-temannya. Ditambah lagi,
Arin bersahabat dengan Mila, gadis paling kaya di desa itu. Hal ini membuat Arin semakin dikenal. Selama kelas 1 SD ini, Arin menjuarai setidaknya 5 perlombaan dengan hadiah uang saku, buku, alat tulis, tempat makan, tempat pensil, tas, dan sepatu. Hal ini tentu menghemat biaya dari orang tua Arin, sehingga dana yang dimiliki orang tua Arin yang awalnya untuk beli tas, sepatu, dan lain-lain kini bisa digunakan untuk menyewa satu petak lahan kecil-kecilan. Jadi selain jadi buruh tani, kini ayah Arin mempunyai sedikit dana untuk menyewa lahan pertanian sendiri. Kelas 1 berlalu dengan gembira. Kali ini masuk ke kelas 2. Kali ini Arin sekelas dengan sahabatnya, Mila. Disinilah Mila mulai bercerita tentang teror kejadian yang dialaminya waktu TK dulu. Rin, sini deh sebentar. Aku mau cerita nih. Kan kebetulan kita sekelas sekarang, kata Mila mengawali percakapan. Iya, cerita aja Mil. Kayak sama siapa aja kamu tuh, jawab Arin. Tapi kamu gak takut kan? Ini soal rumahku, kata Mila menambahi. Ya ngapain takut Mil, kan aku memang dulu sempat gak boleh main lagi ke rumahmu. Bukan karena aku marah atau takut, tapi karena aku dilarang sama ayahku. Karena kata ayahku, aku sering bikin repot kamu dan keluargamu Mil, kata Arin menjelaskan. Oh gitu toh, sahut Mila dengan sedikit anggukan. Di kelas 2 ini, karena mereka satu kelas, jadinya mereka selalu pulang pergi bareng. Di sini ayah Mila lah yang sedikit memohon pada keluarga Arin untuk memperbolehkan mereka berdua pulang pergi bareng. Ya, karena memang mereka berdua sama-sama anak tunggal. Bedanya hanya yang satu orang kaya dan yang satu orang kurang mampu. Hujan rintik-rintik siang itu sepulang sekolah, Mila melalui ceritanya. Jadi begini ceritanya Rin, awalnya kondisi rumah tuh baik-baik aja. Sampai suatu ketika aku mendengar suara dentuman keras. Duar, kata Mila. Setelah mengambil nafas panjang, Mila pun melanjutkan ceritanya. Sejak saat itu tidurku tidak nyenyak Rin. Aku selalu saja dihantui oleh bayang-bayang gelap yang aku tahu itu bukan bayanganku. Kalau aku mematikan lampu, bayangan itu tetap tampak. Dan tampaknya dia memutari kamar-kamar aku Rin. Aku jadi menangis dan takut. Lalu hari-hari berikutnya gangguan mulai tambah banyak Rin. Ketika aku tidur, aku selalu saja mendengar suara ranting patah yang asalnya dari kebun belakang. Padahal tidak ada satu ranting pun yang berserakan di area kebun belakang maupun kebun sayur di samping dan depan. Setelah itu gangguan makin parah lagi Rin. Kini di dapur selalu ada suara seperti perkakas dapur yang dibanting. Prang, prang, prang. Seperti itulah Rin suaranya. Dan aku kira kamu gak mau main lagi itu karena kamu marah sama aku atau takut sama rumah aku. Maaf ya Rin kalau misal kemarin aku tidak cerita sejujurnya sama kamu, kata Mila sambil sedikit menangis. Oh enggak kok Mil, sahut Arin cepat. Aku gak main ke rumahmu lagi karena mikrofon di rumahmu itu rusak. Aku takut, kan aku belum bisa cari uang buat gantiin mic-nya. Tapi aku janjirin aku akan ganti rugi biayanya 2 kali lipat kalau aku sudah kerja nanti, sahut Arin yang juga ikut meneteskan air mata sambil memeluk Mila. Mila yang tadinya menangis malah sekarang sedikit tertawa. Arin pun kaget. Loh, kok ketawa Mil? Ada apa? Aku salah lagi ya? Kata Arin. Gak kok Rin, jawab Mila. Justru aku sudah tahu kamu merusakkan mikrofonnya. Makanya mama dan papaku membelikanmu mikrofon yang baru. Lagian itu memang mikrofon tua kok. Jadi wajar kalau sudah rusak. Toh sudah diperbaiki berkali-kali, makanya rusak pas kamu pakai latihan bernyanyi, kata Mila menjelaskan. Papa mamaku pergi ke kota itu sebenarnya bukan karena bisnis saja, dan juga butuh untuk memanggil Pak Kiai. Rumahku sudah dibersihkan kok sekarang Rin, sudah gak ada hantunya. Papa mamaku juga disarankan rajin-rajin baca Al-Quran. Aku juga sudah ngaji kok, sudah baca Al-Quran malah, pamer Mila kepada Arin. Ya udah yuk, kalau udah terang nanti ke rumah aku dulu ya.
Aku punya majalah Bobo edisi terbaru loh, kata Mila. Iya Mil, pastinya, sahut Arin yang merasa lega karena rupanya Mila tidak marah. Padahal dia sudah merusakkan mikrofonnya. Rintik-rintik hujan bertambah deras, namun tidak ada tanda-tanda papa Mila tiba di sekolah. Untuk mengusir rasa bosan, Arin pun menceritakan pengalaman horornya juga. Mereka berdua tidak takut, sebab di hujan rintik-rintik siang itu masih sangat banyak anak yang bermain di sekolahan. Karena maklum, rumah mereka juga jauh-jauh. Ada yang dari pelosok daerah terpencil. Maka dari itu, jam 2 siang sekolah masih ramai. Ya, sebenarnya aku juga punya sih Mil pengalaman horor. Mau denger nggak? Kata Arin kepada Mila. Ya mau dong Rin, sahut Mila. Arin pun memulai kisahnya. Jadi gini Mil, kan waktu itu aku sempat sekitar 1 tahunan lah nggak main ke rumah kamu. Nah, kamu tahu kan rumpun pohon bambu atau barangan yang ada di samping rumahku itu. Nah, di situ pohonnya ditebang sama ayahku Mil untuk mengganti kerangka bambu yang rusak di rumahku. Terus sebagiannya lagi dijual deh. Nah, malam setelah bambu-bambu ditebang itu Mil, aku lihat makhluk yang menyeramkan banget. Bulunya lebat, warnanya hitam, dan dia memiliki mata merah yang menyala dalam gelap. Aku yang mengintip dari luar jendela pun dibuat ketakutan olehnya, kata Arin. Terus ya Mil, dia punya kuku yang panjang dan punya taring juga. Hidungnya juga besar Mil, nyeremin, gak seperti hidung manusia yang pada umumnya. Kalau dipikir-pikir ya ngeri juga sih Mil. Untungnya besok setelah menebang pohon itu, bapakku menanam kembali tunas-tunas bambu muda yang masih tersisa dan malah disebar sampai ke lahan yang ayahku sewa itu. Dan semenjak itu, aku gak pernah lihat makhluk itu lagi Mil, kata Arin sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Wah, serem juga ya Rin, kata Mila sambil membuka tempat makanannya dan mengeluarkan bekal makanannya. Iya sih Mil, untung ya Mil aku sudah gak diganggu lagi, sambung Arin. Mereka berdua pun makan bekal roti isi meses dan mentega buatan mamanya Mila. Beliau sengaja memberi banyak karena tahu anaknya akan makan bareng dengan sahabatnya. Hujan masih saja menghiasi siang itu. Untungnya sebelum bekal mereka habis, papanya Mila sudah datang. Ayo anak-anak cantik, dilanjut nanti saja makannya, kata papa Mila. Mereka pun pulang, ditemani hujan rintik-rintik yang masih syahdu membasahi bumi. Pelepas dahaga akan kekeringan yang melanda, Mila dan Arin pun segera bersembunyi di balik jas hujan milik papanya Mila. Sesegera mungkin sepeda motor CB itu meluncur di tengah gerimis. Setelah kurang lebih 30 menit, mereka akhirnya tiba di rumah Mila. Arin pun dipinjami baju milik Mila untuk ganti baju. Di sini mereka belajar bersama, mengaji bersama, dan membaca beberapa komik dan majalah tentunya. Sungguh kegiatan bersama sahabat yang menyenangkan. Dan sedikit nostalgia tentunya. Tidak ada yang terlalu menyeramkan di sini. Kisah kelam pun kurang terasa, karena kisah kelam Arin sebenarnya ada di part yang selanjutnya. Oke, cerita kali ini berakhir di sini dulu ya gengs. Dan untuk part 2-nya akan dilanjut di video selanjutnya. Stay tune ya di channel Kisah Misteri ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Dan tak lupa Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton video ini. Tak lupa Michan ingatkan ya untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan tekan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.